Kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA hingga kini mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyebut tak menyangka dan menyesal atas reaksi publik dengan program TAPERA yang disiapkan pemerintah. Karena itu Basuki menyatakan bahwa program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat. Ada kemungkinan sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras. Ya, ini masalah keras. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk TAPERA ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Reaksi penolakan terhadap iuran TAPERA juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membatalkan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Rieke juga mendesak pemerintah membayarkan dulu dana Bapetarum TAPERA kepada pegawai negeri sipil peserta yang telah pensiun atau kepada ahli warisnya. mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapetarum PNS TAPERA kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal. Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP TAPERA, dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin, saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Demikian pimpinan, terima kasih. Penolakan juga diserukan oleh para buruh yang berdemo di Patung Kuda Sabta Pesona kemarin. Setidaknya ada 6 alasan buruh tolak TAPERA. Di antaranya tidak ada jaminan buruh mendapat rumah dan terlalu banyak potongan karyawan di tengah kenaikan upah yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Sementara Komisioner BP TAPERA memperjelas jika potongan gaji untuk TAPERA belum tentu dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Hal ini dikarenakan masih diperlukannya tata kelola baik dari komite maupun pengelolaan dana dan model bisnis dalam dana tabungan perumahan rakyat. Timeline 2027 mungkin nanti Pak Prima bisa menambahkan. Itu ya tidak saklek seperti itu. Ya, tergantung bagaimana kesiapan BP TAPERA. Ya. Kalau kami dinyatakan telah siap oleh pemerintah, oleh komite untuk memulai collection baru, ya pasti nanti akan ada proses sosialisasi juga. Apa yang menjadi dasar pungutan, gitu kan? Ketentuan mengenai TAPERA ini dihujani kritik dan dikeluhkan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan besaran simpanan TAPERA adalah 3% dari gaji atau upah. Tim Liputan Kompas TV. Tabungan perumahan rakyat ini memang bukan kebijakan yang populis dari pemerintah. Tidak heran memang berbagai penundaan juga dilakukan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 aturan ini ditetapkan. Permasalahan mengenai iuran TAPERA ini masih menuai pro dan kontra hingga saat ini dari sejumlah kalangan. Pemerintah melalui Menteri PUPR menyebut jika program ini tidak perlu terburu-buru meski disinyalir akan ditunda. Namun apakah program ini benar menguntungkan masyarakat untuk memiliki rumah sementara masyarakat menjerit, khususnya para pekerja yang gajinya harus dipotong 2,5% untuk iuran TAPERA? Bermanfaatkah? Kita bahas hari ini bersama sejumlah narasumber dari sisi politis, saudara. Yang hadir di studio ada Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, sekaligus dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana. Selamat pagi, Mas Aditya. Dan melalui sambungan Zoom, ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, serta Ketua DPP Partai Demokrat, sekaligus anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Radi. Selamat pagi semuanya. Ya, Bung Andreas, saya tanya dulu karena kemarin Mbak Rieke ini bereaksi sangat keras begitu ya di parlemen ketika rapat paripurna. Nah, dulu ini kan PDI Perjuangan jadi salah satu pendukung pemerintah lah ya, partai pendukung pemerintah begitu. Bagaimana sih sebenarnya pembahasannya di parlemen pada saat itu
Dan mengapa juga sekarang PDI Perjuangan akhirnya juga melakukan penolakan atas kebijakan ini yang notabene sebenarnya sudah ditetapkan sejak tahun 2020 kalau saya tidak salah, Bung Andreas. Ya, kebijakan menolak kebijakan, tapi bukan berarti bahwa kemudian semua kebijakan dari pemerintah kita tolak. Gitu. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Tapi kalau kita lihat dari di kasus Tapera ini kan jadi banyak kontroversi, dan Pak Basuki sendiri kan sudah sebagai menteri yang mewakili pemerintah sudah menyampaikan penyesalannya gitu, bahwa kebijakan ini dilakukan dengan persiapan atau mungkin persiapan yang sangat minim gitu. Dan yang menurut saya tidak di Komisi 6 yang membidangi ini gitu. Ya, menurut saya yang satu hal yang dari kebijakan ini yang tidak pasti itu soal waktu, momentumnya. Sehingga yang kelihatan yang muncul di sini adalah distrust gitu ya. Kepercayaan publik terhadap kebijakan ini nampaknya tidak muncul atau minim kepercayaan publik terhadap kebijakan ini. Yang namanya tabungan itu pasti baik gitu, untuk masa depan. Tetapi pola persiapannya, terus kemudian mungkin manajemennya yang diragukan, sehingga kemudian muncul penolakan dari masyarakat. Dan yang berikut saya kira juga kalau yang namanya tabungan itu apakah harus wajib gitu? Agak memaksa begitu ya ini kira-kira ya? Ya, kalau itu namanya potongan wajib. Pemahaman saya seperti itu gitu. Kalau tabungan itu kan mestinya sukarela gitu. Orang menabung karena dia merasa ada kebutuhan untuk masa depannya, ada dana yang disiapkan untuk ditabung gitu. Tapi kalau diwajibkan saya kira itu namanya potongan wajib. Dan kemudian juga kalau orang yang sudah punya rumah, apakah dia wajib juga dipotong tabungannya, dipotong penghasilannya? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di sekitar sini yang menurut saya itu kemudian menimbulkan kontroversi di publik. Dan juga saya kira ini dua kebijakan terakhir di pemerintahan transisi ini yang menurut saya agak kontroversi. Yang pertama kemarin UKT, kemudian dibatalkan, sekarang Tapera. Nah, dan di dalam pemerintahan transisi wajarnya pemerintahan itu tidak membuat kebijakan-kebijakan baru, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan baru yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan seperti ini. Seharusnya pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan yang lama, yang menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang lama, dan mempersiapkan untuk pemerintahan berikut, sehingga pemerintahan berikut itu bisa running well ketika memulai pemerintahan. Nah, ini membuat kebijakan-kebijakan baru yang menurut saya ini akan membebani pemerintahan ke depan. Nah, pertanyaannya ada apa dengan pemerintahan ini gitu? Apakah pemerintahan yang perlu dana atau masyarakat yang perlu rumah gitu? Nah, ini kan menurut saya pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Oke. Ini kalau ngomong keberlanjutan pemerintahan di masa transisi, saya juga akan bertanya nih kemudian ke Bung Herman Hairon. Bung Herman, kalau nanti dilanjutkan begitu ya pemerintahan saat ini ke pemerintahan yang baru, dan saya tahu partai Anda juga menjadi pengusung ya dari pemerintahan yang akan bergulir 5 tahun ke depan, kira-kira begitu. Nah, dan saya akan bertanya dalam konteks juga mitra kerja Anda di DPR. Ada catatan khusus soal Tapera ini dan bagaimana Anda membaca maju mundurnya kebijakan soal Tapera ini, Bung Herman? Ya, ini kan kita lihat dulu persoalannya ya. Pertama adalah persoalan teknis. Teknis itu justru menimbulkan distrust. Nah, kalau hal teknisnya mampu untuk bisa meyakinkan publik, meyakinkan pegawai, meyakinkan PNS bahwa dengan Tapera ini akan menjamin masa depan hunian mereka, tentu ini akan menjadi kemudahan ya. Misalkan
Tapera ini kan lahir melalui Undang-Undang 4 tahun 2016. Artinya ketika lahir undang-undang ini kan belum ada reaksi. Nah kemudian lahir juga peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Ya bahwa pada kala itu juga tidak ada reaksi dari publik. Nah kemudian direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024. Ada reaksi, berarti ada sesuatu, ini ada apa di dalamnya? Ternyata persoalan utamanya adalah masalah kewajiban untuk membayar iuran. Nah ketika masyarakat ataupun pegawai yang berpenghasilan rendah, karena Tapera ini memang dikhususkan untuk para pegawai yang berpenghasilan rendah, kemudian mereka diwajibkan untuk membayar. Dan pada saat ini belum terbangun trust karena secara teknis tidak menjamin bahwa di mana lokasinya, di mana perumahan itu akan mereka dapatkan, di mana apakah dekat dengan pekerjaannya. Ini persoalan trust gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki dulu. Oleh karenanya kemarin saya katakan bahwa undang-undang ini baik, peraturan pemerintah ini baik, namun apakah masyarakat sudah siap tidak dengan kewajiban ini? Sehingga muncul banyak pendapat dan pandangan dari publik bahwa sebaiknya pilihan saja. Pilihan pun kalau kemudian ini menjadi daya tarik bahwa dengan Tapera Anda masa depan dengan tenor 30 tahun dan dalam waktu 5 tahun ke depan dijamin memiliki hunian, saya kira akan berbondong-bondong meskipun pilihan gitu ya. Ini kan kewajiban yang secara teknis belum terjamin, belum ada hal yang tentu menjadi daya tarik untuk kewajibannya dibayarkan. Itu ada Bapetarum namanya. Bapetarum itu memang untuk perumahan PNS. Istri saya seorang PNS, dulu mendapatkan Bapetarum. Tapi kerjanya di kota, dapat perumahannya jauh sekali. Gitu. Tapi masih bersyukur masih dapat rumah nih Bung Herman. Ada juga yang sampai sekarang belum cair dan bahkan yang sudah meninggal belum juga disampaikan ke ahli waris. Supaya nyambung ya. Dikonversi dengan transportasi yang begitu jauh, tidak ekonomis gitu. Nah oleh karenanya ya kalau kerjanya di suatu tempat hitung juga jarak tempuh mereka supaya juga pas. Oh kalau saya punya perumahannya jaraknya ekonomis dengan tempat kerja, ini menarik bagi saya. Jangankan 3%, mungkin Pak Andreas juga tertarik. 5% pun tertarik kalau memang ini ada trust dari publik. Nah oleh karena itu saya kira ini harus diperbaiki. Yang kedua mekanisme ya kan, kita ini kan ada bank tabungan negara yang saat ini kan memang khusus untuk bisa membantu terhadap pembiayaan perumahan, baik yang rumah sederhana yang mendapatkan subsidi dan perumahan-perumahan yang terjangkau. Kemudian pada sisi lain ada BUMN perumahan. Ayo dong BP Tapera terafiliasi kedua institusi yang sudah memiliki sejarah panjang, yang sudah secara teknis mampu untuk menyediakan rumah-rumah. Bahkan mungkin ke depan Tapera ya tidak harus landed house ya, tidak harus rumah yang di atas tanah, bisa saja dengan apartemen yang vertical housing gitu, sehingga ini menjamin kedekatan terhadap tempat kerjanya. Menurut saya betul apa yang disampaikan Pak Basuki ini perlu trust, butuh waktu, ditunda sampai teknis secara teknis menjamin dan kemudian masyarakat tentu tertarik dengan tabungan Tapera ini. Ya, ini juga salah satu yang jadi concern publik dan akhirnya publik juga ya kalau dalam kata kutip marah begitu ya. Termasuk juga di parlemen terakhir ada resistensi dari PDI Perjuangan ya sebagai perwakilan representatif di parlemen juga mengutarakan kekecewaan ini dan karena itu kalau tujuannya bagus Mas, ya tujuannya bagus, tapi harus membangun trust dulu dengan publik karena ini masalah tabungan, apalagi banyak sejarahnya Jiwasraya, kemudian fraud gitu ya. Sabri juga ada masalah, kemudian Dapen juga ada masalah. Ini kan contoh dan sejarah yang harus kita baca bahwa ada distrust di masyarakat yang harus kita bangun kembali. Dan ini tidak mudah untuk membangun trust di masyarakat. Saya ke Mas Adit. Mas Adit, saya akan bertanya ke Anda dari perspektif politiknya. Kemarin Pak Basuki Hadimulyono sebagai Menteri PUPR dan juga Komite Tapera yang saya tahu
mengatakan menyesal dan ada kalimat juga nggak ngelegewo kalau dalam bahasa Jawa, itu artinya apa, nggak nyangka begitu akan terjadi resistensi seperti ini dari publik begitu. Nah ini dari kacamata politik begitu, pernyataan-pernyataan ini apa analisis Anda? Apa yang bisa masyarakat tangkap dari pernyataan Pak Basuki ini? Karena sebelumnya kan tapera ini sudah ditetapkan, kok ada kata menyesal sekarang. Iya, yang bisa kita perhatikan memang sebuah kebijakan itu dalam kacamata keilmuan di kebijakan itu bisa dievaluasi, Mas. Oke. Jadi apapun itu kita akan bisa mengevaluasi. Pandangan Pak Andrea Hugo dan juga Pak Herman itu menurut saya adalah bagian dari usaha kita juga untuk bersama bagaimana itu bisa dievaluasi. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah pandangan publik masyarakat ketika itu sangat kritis dan sangat demanding terkait dengan sebuah kebijakan terkait dengan tapera ini, maka itu harus direspon. Direspon itu kan pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah ataupun juga DPR, itu pilihannya bisa sederhana, melanjutkan dengan konsekuensi yang tentu mereka sudah sangat paham apa yang akan terjadi. Yang kedua adalah ditunda untuk kemudian dievaluasi, dipikirkan kembali, dicari jalan tengahnya, solusinya, sehingga kemudian kebijakan ini seperti yang tadi Pak Herman bilang, bahwa ini akan bisa menemukan titik di mana kesepakatan dan juga trust kepada kebijakan itu menjadi semakin baik. Nah itu yang menurut saya adalah proses yang harus dilalui ketika misalkan kebijakan tapera ini sedang masa-masa di mana situasinya mendapat kritik publik yang sangat luas. Jadi itu yang menurut saya perlu untuk dilakukan oleh pemerintah ya. Tapi dan saya jujur juga kaget gitu ketika misalkan respon Pak Menteri PUPR sendiri juga ternyata sangat negatif gitu ya, dan itu yang menurut saya ini jadi sebuah kontra yang akhirnya berarti ada sesuatu di dalam kebijakan ini yang tidak ada kesepakatan tapi dipaksakan untuk keluar. Itu yang kita bisa lihat ya. Yang publik concern adalah pembahasan kebijakan seperti tapera ini juga harusnya ya setransparan mungkin, tidak senyap begitu. Kita ketahui juga ada resistensi ketika Omnibus Law ditetapkan. Nah, ini di lembaga politik juga saya akan tanyakan nanti ke masing-masing bagaimana sih sebenarnya pembahasan soal tapera ini. Tapi Mas Adit, kalau melihat kebijakan yang boleh dikatakan ini tidak populis sebenarnya ya, ditetapkan oleh pemerintahan yang sebelumnya dan akan dilanjutkan sepertinya oleh pemerintahan yang akan datang. Tapi kalau dari secara kelembagaan politik, lalu perspektif politik, bisa nggak sih kebijakan-kebijakan yang tidak populis seperti ini akhirnya juga endingnya dicabut begitu? Bisa saja. Bisa saja ya. Pilihan-pilihan opsi itu kan makanya tadi saya bilang akan bisa terbuka oleh si pengambil kebijakan. Makanya kita akan bisa perhatikan hari ini sangat kontroversial dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andrea juga bahwa ini dua kebijakan di menjelang akhir Presiden Pak Jokowi berakhir itu kontroversial, termasuk UKT gitu ya. Dan ini menurut saya juga adalah kesempatan juga untuk diperbaiki dulu gitu sebelum untuk dilanjutkan. Dan kita bisa lihat juga bagaimana respon Presiden terpilih Pak Prabowo sendiri juga reaksinya tidak terlalu kita akan lihat lah situasinya. Artinya respon ketika melihat situasi ini artinya kan ada kemungkinan untuk dievaluasi. Jadi artinya pilihan-pilihan ini tentu bisa dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan bagaimana ini harus dilakukan gitu ya. Jadi tidak ada yang salah juga untuk kemudian direview, ditarik dan kemudian dibicarakan lagi. Sebagai sebuah gagasan dan ide saya pikir baik gitu ya. Tapi kemudian implementasinya secara teknis bagaimana itu dilakukan, kemudian respon publik untuk bisa mendapat ini soal transparansi, partisipasinya juga mungkin juga perlu untuk dipertimbangkan kembali. Ya, Bang Andreas, untuk mencegah resistensi yang lebih besar lagi dari publik begitu ya. Kalau lihat DPR ini kan lembaga politik yang juga bisa menampung aspirasi publik yang punya kekecewaan terhadap kebijakan tapera ini. Nah, kira-kira bagaimana sih pola pembahasan yang terjadi di DPR untuk kebijakan-kebijakan seperti ini, terutama kebijakan yang non-populis? Nah, karena kita ketahui resistensi juga terjadi pada saat ada kebijakan Omnibus Law dan tiba-tiba saja secara senyap gitu ya, kalau publik menganggapnya begitu, banyak yang senyap tiba-tiba ditetapkan gitu. Dan jangan sampai tapera ini juga pun kalau memang ada revisi ataupun pembahasan lebih lanjut tidak melibatkan publik. Bagaimana mekanismenya di parlemen, Bung Andreas? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Basuki itu sebenarnya sudah mewakili pemerintah. Jadi kalau di DPR ini kan kalau ada reaksi dari masyarakat baru kemudian kelihatan, atau di dalam rapat-rapat kerja ketika menteri memberikan laporan atau memberikan
penjelasan tentang suatu kasus kemudian dikritik, kayak seperti kemarin ketika di Komisi 10 di Komisi Pendidikan ada teman yang mengkritik soal kebijakan yang berkaitan dengan beasiswa atau biaya pendidikan. Jadi ya kemudian ya bagaimana respon dari pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Nah, cuma ya kalau terjadi seperti itu jangan dipaksakan gitu. Artinya kalau ada hal yang kebijakan yang memang secara ya rasional ini sulit untuk dilakukan, jangan dipaksakan. Itu akan menimbulkan reaksi dari publik seperti yang kita lihat dua kebijakan terakhir ini gitu, misalnya yang saya ambil contoh soal UKT dan Tapera ini gitu. Nah, oleh karena itu memang di sini kembali saya katakan tadi gitu, pemerintahan ini kan tinggal beberapa bulan lagi gitu, membuat keputusan-keputusan yang memang ini perintah dari undang-undang itu ada aturan regulasi dalam perundang-undangan, tetapi kalau pelaksanaannya kita belum siap dengan aturan-aturan yang pelaksanaannya, peraturan pemerintah dan pelaksanaan ke bawahnya itu belum siap, jangan dipaksakan dulu gitu. Ya, karena ini akan menimbulkan persoalan untuk yang berikut. Ya, saya katakan bahwa jangan sampai kita meninggalkan bom waktu gitu. Untuk pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena dengan demikian ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus gitu. Karena ya satu hal yang saya perhatikan di sini, banyak kebijakan-kebijakan termasuk di kebijakan legislasi gitu. Sekarang juga ya ada revisi-revisi undang-undang, termasuk undang-undang penyiaran, yang kemudian juga menjadi pertanyaan-pertanyaan publik gitu. Kenapa kita melakukan ini di dalam situasi transisi seperti ini gitu? Dan apa maksudnya dari kebijakan-kebijakan ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak publik terhadap penyelenggaraan pemerintah di masa transisi ini. Nah, ini satu hal yang tren fenomena yang kita lihat akhir-akhir dalam perhatian. Begini Bung Andreas, kalau terjadi gitu. Bung Andreas, begini, tuntutan publik kan sebenarnya saat ini ya bukan ditunda tapi dicabut gitu ya, ataupun penolakannya juga sangat keras sehingga akhirnya kebijakan ini diminta untuk dicabut. Nah, kedepannya jika memang ini masih ada peluang pemerintahan yang baru nanti untuk membahas bersama parlemen, saya ingin bertanya dari PDIP sendiri secara kelembagaan, apakah PDIP will stand with most people wants atau bagaimana? Ya jelas dari dulu kan kita selalu ada di pihak bersama dengan rakyat. Itu komitmen PDI Perjuangan, bukan hal yang perlu dipertanyakan lagi itu Bung Radi. Ya dari dulu kita mengambil posisi yang selalu ada bersama dengan kebijakan-kebijakan di masyarakat gitu. Nah, ini yang saya kira poin-poin seperti ini yang perlu kita jaga, kami jaga betul gitu. Nah, karena misalnya kayak Tapera ini pertanyaan sekarang jadi menjadi satu pertanyaan yang kita dengar di publik. Ini apakah rakyat yang perlu dipersiapkan perumahannya atau negara yang butuh dana, pemerintah yang butuh dana gitu. Ini kan jadi pertanyaannya jadi ke sana gitu. Jangan-jangan ini karena pemerintah butuh karena ini, karena itu, karena ini. Ya kemudian ya kebijakan ini dipaksakan untuk dilakukan meskipun belum siap gitu. Kalau PDI Perjuangan ada di barisan publik begitu ya, jika memang publik menginginkan kebijakan ini dicabut, bagaimana dengan Partai Demokrat? Saya akan tanyakan ke Pak Herman Hairon nanti setelah jeda sebagai partai yang juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, tongkat estafet dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Saat lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Ya, masih membahas kebijakan Tapera yang dianggap tidak populis ini di kacamata politik. Saya juga akan tanyakan tadi saya tanyakan ke Pak Andreas bahwa PDIP pernyataannya Pak Andreas akan bersama publik begitu ya, jika memang publik menginginkan kebijakan Tapera yang dicabut. Nah, bagaimana dengan Partai Demokrat yang juga hadir pagi hari ini? Ada Pak Herman Hairon di parlemen. Bagaimana Bung Herman, kalau memang publik menginginkan ini dicabut, bagaimana kedudukan Partai Demokrat sebagai partai yang juga akan menyokong pemerintahan selanjutnya di 5 tahun ke depan, Pak Herman? Ya, Partai Demokrat itu selalu berpikir rasional.
Oke. Dan pandangan kami ya selalu proporsional, menempatkan pada tempatnya. Oke. Oleh karenanya kita runut kembali tadi saya di awal bahwa Tapera ini lahir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Ya. Tidak menjadi polemik, tetap berjalan. Bahkan sampai peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 lahir, itu pun masih tidak menjadi polemik. Karena apa? Tabungannya pilihan. Gitu. Karena ini kan tabungan perumahan, itu pilihan. Nah, ketika kemudian direvisi menjadi peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, inilah yang kemudian menimbulkan reaksi. Oleh karenanya, ya persoalannya di sini, gitu. Kalau persoalannya di sini, saya kira sudah keputusan yang tepat, ditunda dulu sambil nanti melakukan review apa yang menjadi keberatan publik dan mana yang tentu bisa membangun trust. Membangun trust kan harus seperti kita membeli sesuatu, ada barang, ya ada uang gitu. Nah, kalau misalkan barangnya seneng, jangankan diwajibkan, menjadi pilihan pun pasti akan mereka dengan sukarela akan membeli gitu. Nah, oleh karena itu ini aspek teknis ya. Yang kedua garansi, jangan sampai memang ada persoalan hukum di kemudian hari sehingga terafiliasi terhadap lembaga-lembaga seperti tadi saya sebutkan, ada BTN, ada Perumnas yang ini bisa menjadikan aspek trustnya bagi masyarakat. Yang ketiga, persoalan revisi, ini kan ada di ranah peraturan pemerintah. Artinya ada di pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah mengkumpulkan kembali sektoral yang terkait, kemudian membahas kembali, undang para tokoh masyarakat, diundang para pelaku di bidang perumahan, diundang juga para aktivis yang selama ini mengkritisi, apa ini usulan terbaiknya. Sehingga betul-betul kebijakan publik, ya ini mendapatkan persetujuan publik. Menurut saya bagus Mas ya, kalau dari arah dan tujuannya. Karena Tapera memang disiapkan agar deadlock 11 juta rumah ini bisa terselesaikan dengan durasi dan jangka waktu tertentu. Hanya jangan sampai ada pemaksaan yang pada akhirnya memberatkan. Saya juga mencontohkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti pegawai di pabrik, PNS bergolongan rendah, ini kan gajinya juga terbatas, pendapatannya terbatas. Nah, kalau pertama sudah ada potongan BPJS, kemudian ada potongan jaminan hari tua, dipotong lagi. Ini kan juga memberatkan. Nah, untuk tidak memberatkan apa? Sudahlah menjadi pilihan saja. Nah, kalau menjadi pilihan, sajikan dong sesuatu yang baik, sehingga kemudian masyarakat akan berbondong-bondong untuk mengikuti tabungan Tapera dengan tujuan untuk bisa juga mereka terpenuhi kebutuhan hunian rumahnya. Nah, oleh karena itu bagi DPR, kalau ini persoalannya ada di undang-undang, tentu di badan legislatif, saya anggota badan legislatif, ini ada mekanisme monitoring dan pemantauan. Jadi ada pemantauan undang-undang sehingga kami bisa melihat bagaimana keefektifan undang-undang. Tapi kalau ada masalahnya ini adalah di peraturan pemerintah. Tentu pemerintah tinggal mengkoordinasikan di antara sektoral terkait, stakeholders, untuk mendudukan kembali dan kemudian bisa saja merevisi. Contoh kan kemarin banyak revisi-revisi yang telah dilakukan. Misalkan revisi dengan barang pemasukan dari luar negeri. Setelah ada reaksi, kemudian ada revisi. Kemudian ada kembali kepada peraturan pemerintah yang lama atau peraturan menteri yang lama. Kan bisa saja. Artinya ya ini adalah realitas dari kebijakan publik dan bagi kami yang di ranah politik, kalau itu menyentuh kepada persoalan undang-undang, tentu kami nanti akan melakukan pembahasan pemantauan undang-undang di badan legislasi. Jadi tidak semata-mata dicabut langsung begitu kalau saya tangkap dari pernyataan Anda Pak Herman, bahwa saat ini ada juga manfaatnya sebenarnya dari kebijakan soal Tapera ini, tapi tidak memaksa begitu kira-kira ya Pak Herman. Jadi ada pilihan bagi publik. Pilihan itu menurut saya lebih tepat ya. Ada pilihan bagi publik untuk mengikuti atau tidak, jadi tidak sifatnya tidak paksaan. Nah, tidak mandatori. Tidak mandatori. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal trust tadi yang disinggung oleh Pak Herman, Mas Adit, saya ingin melihat dari kacamata kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini juga kan unsur politik begitu. Dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, trennya sebenarnya kepercayaan terhadap publik cukup tinggi ya, naik terus begitu. Nah, di
akhir era Presiden Jokowi, saya belum tahu, belum ada survei yang baru dari Litbang Kompas. Tapi kalau kita berbicara ke depan untuk Prabowo Gibran, apakah dengan dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan seperti Tapera ini yang tidak populis, apakah bisa survive dengan kepuasan publik yang tinggi terhadap Prabowo Gibran kira-kira? Ya, ini satu hal kita bicara soal pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ya, bahwa mereka berdua punya tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi sampai hari ini. Itu yang mereka peroleh hari ini. Ya. Tapi yang akan kita lihat besok untuk Pak Prabowo sama Gibran itu dua hal yang berbeda. Sehingga dalam konteks itu menurut saya menjadi sangat penting di masa pemerintahan transisi itu kehati-hatian di dalam melanjutkan dari program-program yang akan mau dilakukan oleh Pak Prabowo gitu ya. Sehingga kalau misalkan ini sangat tidak produktif, kontroversial sampai di awal masa pemerintahan bahkan mungkin sampai tahun depan di 2025, ini tentu pilihan yang tidak tepat juga gitu ya, dan itu akan membuat situasi yang tidak mudah bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk ingin memulai langkah-langkah barunya gitu ya. Karena saya sangat yakin soal trust itu menjadi sangat penting Mas di pemerintahan baru gitu ya. Ketika trustnya itu relatif tidak begitu positif gitu ya, sehingga langkah gerak mereka ini menjadi sangat terbatas. Itu yang saya pikir perlu untuk dihindari gitu ya, agar kemudian kepercayaan publiknya dulu dia harus didapat. Tapi kalau menurut Anda melihat karakter seorang Prabowo Subianto begitu yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan nanti mulai Oktober, ada keberanian dari Prabowo jika memang ada resistensi publik seperti ini, kebijakan-kebijakan yang tidak disukai oleh publik untuk membatalkan ataupun mengeliminir begitu, ada keberanian dari seorang Prabowo? Saya melihat pandangan-pandangan Pak Prabowo dalam beberapa masa kampanye kemarin gitu ya. Beliau punya pandangan yang keberpihakan terhadap isu-isu yang populis itu ya. Sehingga ketika termasuk yang tidak populis gitu ya. Sehingga menurut saya sangat yakin bahwa beliau punya perhatian terkait dengan ini, dan bagaimana keputusan dan kebijakannya nanti kita akan lihat saja gitu ya. Tapi artinya memang kalau saya menduga bahwa hari ini yang penting adalah bagaimana menjaganya. Menjaga agar kemudian ini tetap transparan, partisipatif gitu ya, agar semua orang tetap membicarakan gitu ya. Karena kadang-kadang sebuah kebijakan ketika masuk satu isu yang kontroversial dibicarakan, tapi habis itu masuk di ruang pemerintahan yang tadi disampaikan oleh Pak Herman, itu jadi gelap Mas. Nah, ketika gelap itu apapun bisa terjadi lagi gitu ya. Nah, jadi ini yang harus tetap dijaga agar kemudian publik itu tetap peduli ya, aware terhadap itu. Nah, baru kemudian kita masuk kebijakan itu apakah memang terkait dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, kita lihat saja nanti apakah misalnya Pak Prabowo punya sikap yang menunjang ke arah sana. Gitu. Tapi kalau dilihat kemarin pada saat kampanye ataupun dalam kesempatan-kesempatan pidato politik, ada intensi untuk Prabowo untuk memihak kebijakan-kebijakan yang tidak populis untuk dibatalkan, begitu kira-kira? Sepengetahuan saya ada isu soal perubahan ini ya. Jadi saya pikir kalau misalkan ini berarti memang seharusnya sejalan ya dengan apa yang mau diperjuangkan nanti. Ya, nah yang menarik juga kalau bicara, kita balik ke soal Tapera ini, mengingat pernyataan dari Pak Basuki Hadimulyono nih. Ya, saya menyebutnya ini soal punchline politik dari pemerintah gitu ya. Menyesal, nggak nyangka begitu dengan reaksi publik seperti ini. Menurut Anda ini sudah ada komunikasi juga dengan internal pemerintah sendiri, atau memang ini reaksi pribadi Pak Basuki? Karena ini kalau saya lihat beberapa kali beliau menyatakan menurut saya pribadi gitu. Apakah ini sudah terkoordinasikan atau kalau tidak salah kan Bappertunya Tapera ini kan dia terdiri dari beberapa stakeholder ya, termasuk juga beberapa kementerian. Dugaan saya, ini baru juga dugaan saja gitu ya. Ini ada satu situasi yang belum sinkron di antara stakeholder pemerintah untuk menyelesaikan ini. Bahkan pandangan Pak Basuki terkait dengan itu, dengan pandangan perspektifnya beliau di kementerian, itu ada yang sudah dilakukan gitu ya, tetapi ada yang seharusnya bisa lebih baik dan segala macam. Jadi artinya ada situasi perdebatan yang tidak tuntas gitu ya Mas di lingkaran pemerintah, sehingga kemudian ketika tersampaikan ke publik ini merasa tidak terlibatkan. Ini yang menurut saya bisa jadi situasinya gitu. Nah, kita tidak tahu aja apa yang terjadi, tapi kita yang dari luar bisa mengamatinya seperti itu, kira-kira begitu ya Mas Adit. Ya, Bung Andreas, ini sebenarnya ya balik lagi ya, soal Tapera ini bukan hanya satu-satunya kebijakan yang jadi resistensi publik begitu. Ada banyak dana-dana publik yang tertahan, akhirnya tidak bisa tersalurkan dengan baik begitu ya, yang jadi catatan publik, dan akhirnya tadi seperti yang disinggung oleh Pak Herman, trust publik juga berkurang. Nah, kalau menurut Anda sendiri dari PDI Perjuangan melihat kebijakan-kebijakan yang sifatnya non populis seperti ini, untuk membangun trust itu kepada publik sendiri bagaimana harusnya? Ya,
transparansi itu kan ya penting, dan ya di sini kan kita terbuka jujur terhadap publik dari kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Dari apa yang itu tadi disampaikan oleh Pak Basuki, yang tadi diulas juga oleh kawan kita tadi, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai mungkin di lingkaran pemerintahan. Ya. Nah di sini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada upaya untuk ada upaya untuk ya istilahnya apa cepat-cepat untuk dibuat kebijakan ini yang kemudian menimbulkan reaksi dari publik yang ya melihat bahwa ini sesuatu yang tidak masuk dalam akal sehat mereka gitu kan. Nah ini yang tadi disinggung oleh teman-teman kita semua bahwa ini menimbulkan distrust di publik. Gitu. Soal kepercayaan ini kan penting, Mas. Apa jadinya kalau suatu kebijakan atau pemerintah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat? Karena kebijakan tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya hasil survei itu akan menjadi tidak akan ada artinya ketika publik sudah tidak percaya lagi gitu. Dan ini sangat disayangkan gitu di dalam masa transisi ini, saya ulang lagi gitu, di dalam masa transisi ini kita artinya pemerintahan ini membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populis gitu, tidak berpihak atau tidak melihat persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat, yang menurut saya ini bisa menimbulkan beban untuk pemerintahan yang akan datang. Gitu. Jangan sampai ketika pemerintahan yang berikut melanjutkan distrust yang muncul dari pemerintahan saat ini. Nah sehingga ya saya kira contoh misalnya kasus UKT, ya ketika reaksi dari mahasiswa ini genuine. Kalau kita lihat demonstrasi reaksi dari mahasiswa itu kan reaksi yang genuine gitu. Bahwa mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang mereka harus sampaikan gitu, dan itu kita lihat ekspresinya. Nah di sini juga akan kelihatan gitu, reaksi yang akan genuine dari masyarakat. Nah baru di situ kan kelihatan bahwa pemerintah itu berpikir gitu. Oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Basuki, meskipun beliau menyampaikan itu sebagai pendapat pribadi, dan menurut saya paling tidak meredam apa-apa yang selama ini dirasakan oleh publik gitu. Termasuk ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang dibuat. Tapi saya pikir ketidakpercayaan publik yang turun terhadap pemerintahan saat ini juga di ujung-ujung saja nih ya Bung Andreas, karena PD Perjuangan sendiri sebagai pengusung Pak Jokowi 2 periode cukup berhasil untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, kira-kira begitu. Ini ada sesuatu yang memang harus diperbaiki menjelang transisi pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf kepada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Saya ke Bung Herman, tapi sebelum saya tanyakan ke Bung Herman, saya akan tampilkan sejumlah data. Ini ada yang akan saya tampilkan soal dana 567 miliar dari Tapera yang tertahan. Ada juga ini seperti yang Anda saksikan, ada 124.960 pensiunan peserta Tapera yang belum menerima dana. Ini totalnya sangat besar sekali, 567,5 miliar. Ini jadi catatan tersendiri untuk meneruskan kebijakan ini. Lalu selanjutnya juga ada data ganda soal Tapera. Ini ada temuan khusus terkait data ganda. 40.266 data ganda peserta Tapera dengan total dana 130,3 miliar rupiah. Yang akan saya tanyakan ke Pak Herman sebagai mitra kerja juga ya dengan PUPR dan juga BP Tapera. Bagaimana kira-kira pemerintah 5 tahun ke depan bisa menyelesaikan masalah yang saya utarakan tadi, data-datanya? Ini tidak kecil jumlahnya, Pak Herman. Ya, kalau temuan BPK tentu harus ditindaklanjuti oleh BP Tapera ya. Karena di Tapera itu kan ada badan pelaksana Tapera, ada komite. Komitenya di situ ada Menteri PUPR, Menteri Keuangan, OJK, Menteri Tenaga Kerja, dan profesional. Kemudian ada badan pelaksana. Badan pelaksana yang harus menjawab. Kalau temuan BPK kan biasa seperti itu. Artinya kalau memang bisa dijelaskan, dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, ya dikembalikan.
Kalau tidak dikembalikan ya berhubungan dengan persoalan hukum. Kan 3 pilihan tuh kalau dengan BPK. Nah, oleh karena itu ini pun harus segera dijawab oleh badan pelaksana sehingga tidak menambah distrustnya publik terhadap tapera ini. Ya. Nah, tadi di awal juga saya menyampaikan pentingnya membangun trust ini tentu didasarkan kepada objek gitu ya. Kalau pengembalian dana tapera saja kemudian bermasalah dan menjadi hasil temuan di BPK, ya ini harus diselesaikan dulu gitu. Dan tentu komite kemarin sudah menyampaikan untuk menunda dan sudah dijelaskan juga masih ada persoalan teknis dan kemudian juga mungkin ada persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan. Bahkan ya badan pelaksana tapera semestinya yang lebih harus bisa menjelaskan. Karena day to day activities-nya ya mereka lah yang menjalankan itu. Dan menurut saya jangan pula ya terlalu ditarik terlalu ke atas gitu ya. Karena bagaimanapun Presiden juga mengurusi banyak hal yang tentu ini menjadi kepentingan rakyat. Nah, oleh karenanya kalau urusan tapera ini menurut saya kita batasi saja. Bagaimana nih penjelasan secara utuh dari BP Tapera? Komite kemarin sudah menyampaikan Pak Basuki bahwa memang ini kebijakan yang secara teknis harus dilengkapi dulu. Nah, penundaan sampai kapan? Apakah nanti pencabutan menjadi pilihan? Kan ini harus dibahas di pemerintah. Nah, kalau kami sekali lagi di DPR ya nanti melihatnya apakah memang ada mandat sehingga kemudian menjadi mandatori. Apakah di dalam undang-undang ada mandat sehingga menjadi mandatori di dalam peraturan pemerintah, ataukah memang ya ini mandatori lahir dari keinginan badan pelaksana gitu. Nah, ini yang harus dipastikan dulu dan tentu nanti hari-hari ke depan akan mungkin akan ada penjelasan. Hari-hari ke depan akan ada penjelasan. Dan terakhir saya ke Mas Adit. Mas Adit, kalau dari kacamata publik lah ya, kita sebagai publik ini sebenarnya dari sisi politik begitu, apa yang bisa Anda dorong pada DPR sebagai lembaga politik juga terkait kebijakan tapera ini ke depannya? Ya, yang pasti menjaga konsistensi agar kemudian ini dikontrol ya. Meskipun ini ruangnya adalah ada di ranahnya pemerintah, DPR tentu bisa memanggil pemerintah kalau misalkan ternyata untuk mengecek gitu ya, untuk mengontrol atau bahkan mungkin melihat progresnya sudah sejauh mana. Apakah semua aspirasi, semua persoalan, semua evaluasi yang sudah dibicarakan itu sudah diperbaiki dalam konteks itu. Jadi aspek itu yang saya pikir sesuai dengan fungsinya DPR. Controlling itu yang bukan hanya untuk menanyakan ketika situasi itu sedang hangat-hangat ya. Tetapi di luar itu juga bisa untuk dilakukan. Jadi jangan kendor pengawasannya. Jangan mengendurkan pengawasan meskipun di masa transisi ini nanti juga akan ada anggota parlemen baru. Saya kira ini yang juga harus diperhatikan beserta komposisi koalisi pemerintah dan non pemerintah ini juga penting untuk melihat untuk mengawal kebijakan-kebijakan non populis seperti ini. Baik, terima kasih Mas Aditya Perdana. Terima kasih yang sudah hadir di studio dan juga politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera serta juga politisi Partai Demokrat dari Komisi 6 DPR Herman Hairon telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sehat selalu Pak, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.